Dengar ya Bu, Pak, ini ilmu mudah-mudahan penting. Pernah lihat yang main ski, zigzag, slalom tuh ya, begitu ya. Kenapa dia tidak nabrak? Atau yang balap begitu banyak rintangan tapi bisa. Kenapa coba rahasianya? Rahasianya tidak memikirkan rintangannya, rahasianya memikirkan jalannya. Jadi fokusnya itu ke jalannya. Hidup ini banyak masalah. Jangan takut. Jangan fokus ke masalah, tapi fokuslah bagaimana ditolong Allah menyelesaikan masalah. Halo? Oke, ini rada-rada kurang dalam nih kan. Mana sih yang paling penting? Mikirin masalah, memikirkan solusinya. Mana yang paling penting kan? Memikirkan soal atau fokus ke jawabannya? Sudah. Hidup mah jangan ribet dengan masalah, Bu, Ibu. Pastilah ada masalah dengan suami. Nggak usah banyak dipikirin suami. Pikirkanlah ibu jadi wanita solehah yang ditolong Allah. Itu aja pikirin oleh ibu. Selebihnya suami dibulak-balik hatinya oleh Allah, tidak bisa dibulak-balik oleh ibu. Ibu mau centil stakar kebek, enggak ngepek. Tapi kalau Allah ngebalikan hati, udah pasti ngebalik. Sama bapak juga, Pak. Bapak mau ngomong apa sama istri, ha? Istri udah tahu modal bapak, nggak ngepek, Pak. Kalian harus ibadah ngepek. Bapak mas fokus aja jadi lelaki baik, lelaki yang soleh, kepala keluarga yang benar. Fokus aja itu, lakukan yang terbaik buat keluarga supaya Allah ridho. Fokus ini, nanti Allah yang ngebulak-balik hati semuanya. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati anak, nggak bisa. Ngejaga anak gak bisa, anak digigit nyamuk aja kita nggak bisa apa-apa. Itu nyamuk, paling gitu aja, nggak bisa. Qadarullah dititipin anak 11 sekarang, apa yang bisa saya lakukan ngurus anak? Nggak ada. Yang harus dilakukan sekuat tenaga jadi ayah yang benar, suami yang baik, semata-mata agar Allah ridho. Bukan supaya istri cinta, bukan supaya anak kagum ke kita, enggak ada. Cuman Allah ridho saja. Itu baru jalan yang benar. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati yang lain. Gitu. Ini sulit nih dagang ini. Udah perbaiki sholat, perbaiki akhlak kita jadi pedagang. Nanti orang beli atau tidak Allah yang ngegerakkan. Ini saya mau ngapalin Quran susah, enggak usah susah-susah, apalin aja, baca terjemahnya. Tapi saya sudah tua, udah pada tahu semua juga, udah, nggak usah diomongin. Tadi ngobrol dengan Ustadz Edi, ya harusnya punten ya Bu, harusnya takdir jadi kiai, bukan harusnya, idealnya ya. Kiai itu fasih bahasa Arabnya, ilmu tafsir, ilmu hadisnya seperti lah. Yang lagi ceramah ini kan ke bawah nasib aja. Dibanding Ustadz Edi udah tinggian beliau ilmunya. Terus saya gimana? Ya saya belajar aja semampunya, semaksimal mungkin. Nggak mungkin bisa menguasai semua ilmu Islam, begitu luas. Yang penting belajar dengan ikhlas, sekuat tenaga amalkan. Nanti kita mati lagi belajar, itulah yang terpenting. Jadi jangan aduh saya nggak bisa, nggak mungkin lah saya ngapalin Quran, saya sudah tua. Nggak usah begitu, belajar Quran, belajar terjemahnya, amalkan, terus belajar tiap hari, biar sampai kita meninggal di jalan ini. Insya Allah itu husnul khotimah. Kalau niat belajarnya ikhlas, niat mengamalkannya ikhlas. Jadi nggak usah segala dipikirin, atulah mau kemana? Nunggu mati aja repot-repot amat, betul?
Bu, Pak, mau tahu penyebabnya kenapa kita susah bahagia? Kalau mau, kalau enggak. Jangan enggak jelas gini hadirin. Mau tahu? Giliran ditanya yang gampang tinggal milih. Kalau pertanyaannya tolong tafsirkan surat Ali Imran, baru diam. Mau tahu kenapa kita teko hidupnya kurang rada susah bahagianya, atau bahagianya bahagia semu? Udah nanti bakal datang tas pesenan gembira. Ini saya pesen udah 2 minggu loh, nyarinya susah tas ini. Udah browsing kemana-mana, untung ada yang keluar negeri, saya bisa nitip. Besok datang, pas datang, hah? Kok kayak gini? Aduh, ditunggu capek-capek. Sebentar bahagia tuh Bu. Kalau dunia, mau tahu bahagia tuh di mana? Apa? Bahagia tuh man amila sholihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah annaha 57. Kok saya jadi lupa Ustaz? Ya, coba dicek ya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, yang baik. Rezekinya cukup dan berkah, ibadahnya enak, hatinya tenang, urusannya ditolong oleh Allah. Ini kata kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita hidup ini kok masalah aja, dari bangun tidur ribet, udah pengen suami udah ada malah nambah masalahnya, pengen punya anak pusing, urusan ini pusing, kenapa ribet? Penyebabnya karena kurang iman dan kurang amal soleh. Cuman itu, bukan kurang uang.